Kenalkan, nama saya Marcelino Christian Purwanto dari jurusan Accounting 23 dengan nomor NIM 01060423 148. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu COA. COA itu Chart of Account. Nah, COA itu isinya itu nomor-nomor gini. Nah, dari 101, 112, 126. Nah, itu tuh dari mana? Dari cash. Nah, itu tuh cash. Terus 112 itu piutang. Perlengkapan itu 126. Itu dari mana itu ada tersendiri gitu ya. Ada datanya sendiri gitu. Kayak misalnya peralatan 157, kemudian utang terus 201, kemudian kayak pembagian laba atau modal itu 311. Nah, kemudian jurnal. Nah, jurnal itu apa? Jurnal itu yang pertama ya di sini ada tanggal, akun debit, akun kredit, COA, debit kredit, keterangan, dan akun. Nah, di sini ada tanggal kayak tanggal 1, gitu, tanggal 4, tanggal 5. Nah, jurnal itu apa? Jurnal itu adalah pencatatan masuknya, masuk keluarnya di kayak misalnya data gitu, data di suatu perusahaan. Kayak misalnya masukkan modal, kemudian info-info gitu kayak apa tuh membeli peralatan secara kredit atau utang, kemudian membeli perlengkapan secara cash, kemudian mendapat pendapatan jasa, kemudian cash gitu, beban sewa secara cashnya. Ini ada apa tuh nominal-nominalnya sendiri gitu. Ini di buku besar itu kayak pencatatan debit kreditnya suatu akun. Hmm. Kayak misalnya nih cash ini nanti ada pencatatan debit kreditnya sendiri gitu. Nah, di sini tuh ada misalnya tanggal 1 itu eh, ada uang masuk, kemudian tanggal 5 itu ada uang keluar, kemudian ada tanggal 10 tuh uang masuk. Nah, dari sini yang debit itu dijumlah, dan yang kredit juga dijumlah dengan totalnya kalau debit itu segini, 78.721, kemudian di kredit itu 68.630. Nah, dari jumlah ini kemudian dikurangin. Nah, yang paling besar dikurangin paling kecil. Nah, total itu 10.091.000. Berarti kan banyak debit. Tuh. Kemudian bisa juga di di piutang gitu. Di piutang itu eh, tertulisnya di debit 21.900. Nah, itu berarti kalau misalnya kirinya nggak ada, ya udah berarti kosong gitu. Kok di kredit nggak ada, berarti kosong. Jadi maksudnya kalau langsung ke isinya 21.900. Dan contohnya lagi supaya lebih itu kemudian di neraca saldo. Nah, di neraca saldo itu pencatatan lebih rincinya lagi gitu. Kayak misalnya kayak tadi di buku besar. Di buku besar, nah debitnya kan sisa 10 juta. Kita tulis di sini di buku besar di neraca saldo 10 juta debit gitu. Kemudian piutang debit. Nah, kenapa bisa? Di sini kan debitnya besar, di sini kan kosong, berarti kan besar debit kan. Nah, di sini kita nulis di debit. Nah, kemudian utang. Utang kenapa sih di kredit gini? Utang. Nah, utang. Nah, di debitnya kosong kan. Nah, di kreditnya ada isinya sebesar 3.050.000. Nah, otomatis di neraca saldonya utang itu tercatat di kredit sebesar 3.050.000. Di neraca saldo ini jumlah di bagian debit ini harus sama persis dengan jumlah di kredit sebelah sini. Contohnya seperti ini. Di debit ini kalau dijumlah totalnya 103.671.000. Nah, di kredit pun harus sama, harus balance gitu. Di jumlah itu 103.671. Nah, apabila penjumlahan dari dua ini tidak balance atau tidak sama, itu berarti ada kesalahan di jurnal umum ataupun di buku besar.